Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lakukan sebuah ibadah, termasuk ucapan, jangan pernah ucapkan sesuatu kalau tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ini bukan masuk surga, Pak. Bisa melewati surga. Ya, kalau kita membaca ini, membaca itu, membaca ini. Ya. Jadi sesudah kita berdiri, cukup satu. Fakabir. Nah, summa. Berarti berurutan. Apa sesudah bertakbir? Summa iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian, berarti kalau ada kemudian ini, Pak, artinya berurutan. Ini rukun yang ketiga. Berurutan itu jangan mundur dari belakang, tapi maju ke depan. Jadi berdiri, takbir, dan membaca ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yakni membaca yang mudah. Apa yang mudah? Pokoknya apa yang mudah orang itu. Kalau yang paling mudah baginya surah Al-Fatihah saja. Karena yang rukun ini, Pak, Al-Fatihah dalam sisi baca. Kemudian takbir, Al-Fatihah, kemudian membaca salawat. Dan salam cuma 4 saja. Kalau sisi bacaan 4 saja yang rukun, Pak. Takbir, Al-Fatihah, kemudian baca salawat dan salam. Itu pun salam ke kanan saja. Itu yang wajib, yang rukun. Summa iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu baca apa yang mudah. Tafsirnya di sini ma'aka, apa yang ada minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Apa yang mudah dari Al-Qur'an? Al-Fatihah. Maka jangan baca yang susah-susah. Yang mudah-mudah saja. Kalau tidak hafal surah-surah, maka tidak perlu. Surah-surah itu bukan wajib. Iya, surah-surah itu sunnah. Yang wajib ini Al-Fatihah. Kalau tidak tahu Al-Fatihah, alhamdulillah saja. Sama aja. Jadi bahkan sebagian mengatakan, ya kalau seandainya orang itu tidak bisa baca Fatihah karena ada idiot dan sebagainya, ada kelalaian, baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apa yang mudah? Seandainya dia tidak tahu sesuatu dari Quran. Jadi kemudian summa berturut-turut irka, silakan ruku hatta tatma'inna raqid. Dan rukuknya ini kewajibannya adalah harus tatma'inna, harus tenang. Nah, kalau dilihat dari pemahaman Imam Al-Bukhari memberi bab ini, ya, di bab ini saya ambil tadi babnya itu Imam Al-Bukhari, yang kitab ini juga menjadi bagian daripada apa yang diambil oleh Syekh Imam Al-Maqdisi, ya, itu diambil. Maka beliau mengatakan bahwa summa irka hatta tatma'inna raqid. Maka ruku itu, Pak, tidak sekedar ruku, dia harus tatma'in. Tumaknina. Dan tumaknina itu, ya, artinya tenang dengan 7 ketentuan pada saat kita ruku itu. 7 ketentuan pada saat kita ruku. Ya, jadi 7 ketentuannya: 1, tangan persis di atas lutut, tidak di bawah, tidak di atas. 2, tangan dalam keadaan terbuka. Yang ketiga, ya, punggung harus rata. Yang keempat, harus sejajar punggungnya dengan kepalanya. Jangan kepala menunduk, jangan juga mendongak ke atas. Dan ini siku jangan keluar. Usahakan dia
adalah hampir lurus, tidak juga terlalu bengkok, tidak juga terlalu lurus. Nah, kemudian siku jauh dari perut. Nah, kemudian mata di tempat sujud, artinya pandangan ke tempat sujud, itu salah satu poin perhatian pada saat itu. Summa, kemudian ya, irfa, angkatlah rukukmu itu hatta tak tadila, sampai itu tak tadil, sampai itu lurus, seimbang. I'tidal namanya, qaiman, lurus betul. Ini harus betul-betul lurus, Pak. Harus betul-betul lurus baru berdiri. Ya, harus betul-betul lurus baru sujud. Ya. Karena ada orang yang biasa, ya, dia berdiri belum lurus berdirinya, turun ke bawah. Nabi di sini nih sebutkan ini, hatta tak tadila, berarti i'tidal itu masuk. I'tidal itu masuk. Ya, i'tidal itu masuk bagian dari rukun sholat. Ya. Kalau tidak dia i'tidal, maka sholatnya bermasalah. Sholatnya bermasalah. Jadi sampainya lurus betul. Lurus betul punggungnya. Jangan turun kalau belum lurus itu punggung. Ya. Biar seperti orang lupa, Pak. Nanti hadis berikutnya itu. Kadang-kadang Nabi itu seperti lupa. Lama sekali berdirinya. Ya, ternyata bukan lupa, tapi dia menjaga ini tatma'inna, dalam keadaan berdirinya itu sempurna. Summa, berurutan lagi, summa sujud, kemudian kamu sujud. Nah, kepada sahabat ini tadi yang diajari ini, kemudian kamu sujud hatta tatma'inna sajidan. Ya, dalam keadaan ya juga harus sujudmu tatma'in. Sujud itu juga tuma'nina. Ya. Kemudian summa irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepalamu, ya, sesudah sujud, berarti duduk antara dua sujud. Hatta tatma'inna jalisan. Duduknya antara sujud juga tatma'inna. Ya, kemudian summa sujud, kemudian kamu sujud hatta tatma'inna sajidan. Berarti selalu tatma'inna. Itu artinya, Pak, tuma'nina dalam salat itu rukun dalam salat. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Nabi, Pak, dari hadis ini itu bukan rukun. Apa yang tidak disebutkan oleh Nabi di sini adalah merupakan bukan rukun. Dalam sebagian pendapat ulama ini dijadikan sebagai hadis yang tatma'inna itu menunjukkan adalah wajib hukumnya. Rukunnya sholat itu salah satunya adalah menjadi bagian yang wajib diadakan dengan sempurna. Ya. Nah, jadi kalau kita rinci ini, pertama berdiri, kemudian bertakbir, baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, ya. Summa if'al zalika fi salatika kullaha. Maka ya, fi salatika kullaha. Kemudian kamu lakukan demikian itu dari seluruh salatmu seluruhnya. Setiap rakaat begitu. Setiap rakaat begitu. Jangan rakaat pertama, rakaat kedua bagus. Rakaat ketiga dan keempat mulai mibalak. Tidak teratur. Nah, ini penting, Pak, karena apalah arti dari semua ibadah kita lakukan, Pak. Kalau salat ini tidak karu-karuan. Dan banyak saya lihat nih, ya. Saya tadi waktu Ustaz Amma salat di Rabia, saya di belakangnya itu ada jamaah di sampingku. Kenapa? Ini lombai imam. Tidak sabarnya itu. Belum pi imam ruku, duluan imam ruku. Belum pi imam sujud, mau duluan sujud. Dan hampir kutahan sebenarnya, mau pi mana? Banyak orang saya lihat, Pak, tidak sabar.
tidak sabar. Tenang saja, tenang.